Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomongin Inter. Sepertinya kita mesti sudahi dulu euforia kemenangan dramatis Inter atas Bayern Munchen. Sekarang kita bahas update seputar Inter. Ada tentang kembalinya pemain yang cedera, ada tentang update transfer, dan juga ada wawancara Marotta tentang Inzaghi. Kemudian ada juga tentang form Lautaro. Oke, langsung aja pertama dari soal ini siapa namanya ini kok masih di sini? Ya, ini dia. Bintang Belanda dan bintang Polandia akan kembali sekitar akhir April dalam pertandingan lawan Roma. Nah, Dumfries dan Zielinski, oke? Jadi kemarin ada berita kemarin pada lusa ya bahwa kemungkinan Inter lawan Bayern Munchen di leg kedua Dumfries sudah bisa main, tapi sekarang update-nya baru lagi. Sepertinya sangat sulit akhir April ya, 27 April kalau nggak salah itu pertandingan Inter lawan Roma. Nah, itu soal tapi kalau Di Marco, nah ini agak cerah. Ada kemungkinan Di Marco itu lawan Cagliari dia sudah bisa main. Oke, baru kemungkinan. Tentu saja nanti dekat-dekat itu akan kita bahas lagi. Kalau nggak salah Minggu ya Inter lawan Cagliari, alright. Nah, berikutnya adalah ini berita bagus. Luis Enrique, ini banyak yang hype banget tentang berita transfer Luis Enrique. Aku yakin ini banyak kawan-kawan yang hype itu karena melihat highlight dia. Wah, ini tipe dribbler bat. Nah, kawan-kawan mesti sadar juga banyak sekali pemain-pemain dribbler itu di Serie A itu tidak terlalu mencuat. Contohnya Zalewski. Di debutnya dia di Inter, wow banget kan ketika kita lawan Milan kalau nggak salah itu. Kemudian ada juga Dandoye, aku lupa sebelum dia main di Bolonya dia main di mana ya. Dandoye sebelum ke Serie A itu benar-benar gini sekali main, tapi berhadapan dengan sistem permainan Serie A yang rata-rata sangat solid secara taktik, sangat susah ditembus dengan dribble one on one, karena biasanya itu jarang sekali di Serie A itu ada situasi one on one. Itu lebih sering one on two atau one on three. So bagiku Luis Enrique jelas berbakat, sangat berbakat. Dia punya speed, eksplosivitas yang sangat oke. Dribblenya kalau udah 1 lawan 1 ini aduh dimakan sudah. But nah itu jangan terlalu tinggi harapannya, karena satu ini pemain Brazil, dua kenapa aku perlu mention soal pemain Brazil? Karena Inter sering nggak cocok dengan pemain dari Brazil. Pertama itu Ronaldo botak. Jangan salah, banyak yang terpesona banget dengan Ronaldo botak, tapi kalau kawan-kawan lihat karir dia di Inter itu tidak terlalu cemerlang karena cedera. Kenapa dia cedera? Ya nggak tahu, tapi salah satu faktor dia tidak bisa jaga berat badan. Dua, dia gaya hidupnya tuh ya glamor, suka pesta lah, party segala macam. Kemudian apalagi Adriano juga karirnya di Inter tidak terlalu moncer. Karena apa? Lagi-lagi, tapi ini beda sih karena ada unsur depresi juga. Kemudian siapa lagi ya? Roberto Carlos. Tapi Roberto Carlos sebenarnya karir dia di Inter bagus. Cuman Internya yang goblok, dijual malahan ke Real Madrid. Nah, Luis Enrique saat ini terlihat sangat menyala, tapi aku sih masih wait and see. Kalau kamu kan lihat saja, aku pasti ngerti kenapa aku ngomong menyala banget. Lihat highlightnya Henrique, wow kayak slalom mainnya Pak. Oke, itu tentang Luis Enrique. Oh ya, sorry. Yang mau aku kabarkan ini adalah kemarin kan aku sempat bahas bahwa Luis Enrique ini Bayern Munchen itu ada di front, ada di depan Inter karena Marseille mintanya paling tidak 30 juta, paling murah 30 juta. Inter nggak mau lebih dari 25 juta. Nah, Bayern Munchen nggak masalah 30 juta, oke. Tapi perkembangan per hari ini katanya Bayern Munchen malah melangkah mundur. Kayak sudah tidak terlalu berminat lagi. Why? Kan gitu aja. Kenapa? Nah, belum ada yang tahu apakah karena Bayern Munchen tahu sesuatu yang kita tidak tahu tentang ini pemain, ya nggak tahu. Kita lihat aja nanti kalau ada perkembangan ya. Berikutnya adalah Jonathan Davids. Nah, kalau nggak salah sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu ada berita bahwa Inter sudah
memberikan tawaran kepada Jonathan David. Itu kayak adem ayem, berapa tawarannya belum diberitakan. Nah, sekarang ada berita tentang tawaran baru yang diberikan oleh Inter. Nah, permintaan dari Jonathan David itu adalah gajinya 9 jutaan. Sedangkan dia minta bonus dan juga komisi untuk agent itu total sampai 30 juta. Nah, Inter memberikan counter offer, yaitu Inter mau memberikan gaji net itu 5 juta. Kalau di Italia biasanya orang ngomongin gaji net ya, 5 juta. Nah, kalau kita hitung 5 juta ini kotornya itu adalah ya mestinya sekitar 9 juta sekian. Berarti kan dekat dengan 10 juta yang dia minta. Mestinya sih ini jumlah yang sangat menarik untuk pemain sekelas Jonathan David. Jonathan David formnya dia lagi bagus memang. Tapi menurutku kalau dia minta lebih dari itu kayaknya ntar dulu deh. Apalagi dia umurnya 25 tahun. 25 tahun itu biasanya masa kejayaan seorang pemain. Biasanya seorang pemain itu dari umur sekitar 20 sampai 25 itu naik. Di 25 stabil dia. Nah, baru nanti sekitar 30, 31 baru mulai menurun. Nah, Jonathan David kalau kita berasumsi bahwa sekarang ini adalah peak dia atau puncaknya, sepertinya 5 juta itu adalah gaji yang layak. Kalau 6 atau 7 juta aku ngelihat agak riskan sih. Maksudnya tim dengan keadaan ekonomi seperti Inter lebih baik berpaling cari pemain lain. Coba siapa tahu si Gudmundsson mau dijual. Itu tentang Jonathan David ya. Dikabarkan dari pihak Jonathan David sekarang tidak langsung serta-merta menolak, masih wait and see apakah ada tim lain yang berani memberikan tawaran lebih besar dari Inter. Itu. So kita masih dari pihak Inter statusnya sekarang masih menunggu. Gitu, bro. Nah, sekarang kita bahas Lautaro Martinez. Turning point lawan Cagliari. Nah, ini ada suatu fakta menarik tentang Lautaro Martinez dan Cagliari. Ternyata Cagliari itu adalah tim pertama yang dibobol oleh Lautaro sejak dia berseragam Inter. Itu terjadi di tahun 2018. Nah, ya waktu itu kawan-kawan tahu lah ya, ketika Inter baru beli Lautaro dari River Plate pokoknya dari klub Argentina, aku lupa banget, sorry. Dia tidak langsung jadi penghuni tim inti, beda kayak Barella gitu kan. Barella baru masuk ke Inter langsung langsung menyala kan. Nah, Lautaro tidak semerta-merta, apalagi waktu itu masih ada Icardi. Nah, kemudian bertahun-tahun kemudian di musim ini Lautaro kan kawan-kawan tahu di awal musim itu dia kesulitan. Nah, kemudian dia dapatlah nyetak gol, tapi kemudian 2 minggu enggak nyetak gol. Nah, parahnya itu dari bulan sekitaran Oktober hampir 2 bulan dia tidak nyetak gol. Tapi kemudian pada bulan Desember dia mencetak gol lawan Cagliari, golnya biasa-biasa aja. Nah, sejak itu Lautaro meroket lagi, rutin nyetak gol dari sampai awal Januari kan sampai sekarang. Makanya kalau kawan-kawan lihat Lautaro itu sekarang itu sudah total 19 gol di semua kompetisi ya, 6 assist. Padahal di paruh pertama musim itu kayak Lautaro ini kayaknya bisa 10 gol aja udah syukur. Ternyata dia sekarang udah 19 gol. Sebagian besar dari gol itu kalau aku gak salah ingat ya, mungkin di paruh pertama musim itu dia cuma nyetak 5 gol atau 4 gol ya. Tolong dikoreksi aja. Nah, kemudian itulah setelah lawan Cagliari dari Januari langsung rutin 1 gol, 2 gol. Ya absen 1 pertandingan, lagi nyetak gol. Cuma gara-gara dia sempat cedera aja kan. Pas pada saat jeda internasional kan dia dipulangin dari timnas Argentina. Nah, habis itu kan dia absen sempat 1 atau 2 pertandingan, itu aku lupa. Tapi habis itu ya kemarin kayak lawan Bayern Munchen dia nyetak gol lagi. So, form Lautaro Martinez sekarang lagi bagus-bagusnya, dan itulah kaitan dia dengan Cagliari. Jadi Cagliari ini menjadi titik balik dari Lautaro. Sekedar data menarik. Lautaro itu dari sejak 3 musim sebelum ini dia selalu mencetak gol
20 ke atas. Kalau kita mulai dari ini musim 2001-2022 25 gol 4 assist. Kemudian musim selanjutnya 2022-2023 28 gol 11 assist. Ini banyak banget 28 gol. Justru di musim lalu ketika dia jadi top scorer ini sorry 2 musim lalu ini 19 gol 6 assist 2023 2024. Ada yang salah ini. 2024 2025. Nah, ini yang musim lalu. Kok 19 gol salah ini salah. Sorry. Ini salah, coba aku ulang. Kayaknya ini kalau enggak salah kan harusnya 24 gol ini. 24 25. Oh, ini yang salah. Ini yang kan musim yang kita Scudetto kan 2003 2024 nih kalau nggak salah kita Scudetto, dia nyetak 24 gol. Ini kok bisa 19, ini salah ini. 2000 ini sudah benar. Nah, ini yang sekarang ini benar, ini 19 gol. Artinya dia tinggal terpaut 1 gol lagi untuk bisa mencetak 20 gol atau lebih. 2000. Nah, ini baru musim 2023-2024 itu dia mencetak 27 gol, 7 assist. Di liga dia nyetak 24 gol. Kalau dibandingkan dengan musim sebelumnya, sebenarnya dia golnya lebih sedikit. Sebelumnya dia nyetak 28 gol, 11 assist. Di musim kemarin 27 gol, 7 assist. Tapi gol-gol Lautaro itu terkonsentrasi di Serie A banyak 24 gol. Kalau sebelumnya di Serie A dia cuma 21 gol. Sehingga pada musim ini aku lupa kalah lawan Osimhen kalau nggak salah ini ya. Osimhen yang top scorer di sini. Nah, sekarang dia 19 gol. Jadi tinggal 1 gol lagi udah 20 gol. Menurutku striker yang bisa mencetak 20 gol selama 4 musim berturut-turut itu sudah striker elit. Kalau kawan-kawan lihat Milito, sudah pernah aku bahas, ada beberapa musim di mana dia nyetak dikit gol, 10 gol, tapi itu kan ya partially karena cedera parah dia sempat di Inter. Kemudian ada juga faktor setelah 2011 itu Inter mulai memasuki era kegelapan. So, Lautaro 1 gol lagi dia akan mencetak 20 gol. Oke, sebagai penutup aku mau bahas Marotta. Dia bilang lagi-lagi Marotta kan dia suka merendah dan juga meninggikan orang lain. Nah, dia mengklaim bahwa Inter beruntung bisa mendapatkan Inzaghi dan tuduhan bahwa Inter itu bangkrut itu hanyalah kecemburuan. Nah, di sini dia membahas tentang bagaimana waktu Inter ditinggal Conte itu sebenarnya Inter itu kepepet banget. Bagaimana kata-kata persisnya aku inikan aja ya. Dengan Inzaghi kami mengalami keberuntungan yang luar biasa. Situasi yang menguntungkan kami membuat kami bisa mengontrak dia di saat yang tepat. Ini adalah wawancara dia di sebuah event yang bernama Il Foglio a San Siro. Oke. Tidak semua orang ingat, tapi ketika Conte pergi, tidak ada banyak opsi yang tersedia di pasaran. Dia sedikit lagi akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Lazio. Untungnya itu belum dilakukan. Kami sangat beruntung bisa menemukan pelatih yang bagus, seseorang yang telah berkembang selama tahun-tahun dia di Inter dan juga masih muda. Kenapa dia nyebut soal masih muda? Karena artinya Inzaghi itu masih bisa lebih bagus lagi dibandingkan sekarang. Beda dengan pelatih-pelatih tua kayak Gasperini, Ranieri, itu sudah mentok. Skill dalam kepelatihan itu udah segitu-segitu aja. Kayak Ranieri misalnya, dia kan dijuluki The Tinkerman. Sangat ahli dalam memperbaiki tim yang lagi compang-camping. Tapi susah buat juara. Kan dia pernah juara di Liga Inggris sama apa ya itu ya. Aduh, lupa banget. Pokoknya dengan tim papan bawah di juara, habis itu timnya goyang kan. Aduh, apa kalau pasti inget, tolong di ini ya di komentar ya. Aku lupa banget. Nah,
Dia menunjukkan ini kembali lagi ngomongin Inzaghi, dia menunjukkan bahwa dia memiliki semua pengetahuan-pengetahuan spesifik yang dibutuhkan dalam sepak bola. Bukan hanya dalam hal taktik, tapi juga dalam hal memanage manusia. Itu adalah hal yang sangat sulit di saat-saat ini. Nah, kenapa dia menekankan tentang man management atau memanage orang, memanage manusia? Karena pernah dengar generasi strawberry kayak gitu, Gen Z, generasi Z itu beda sih artinya. Tapi yang jelas memang ada perbedaan mentalitas pemain-pemain sekarang dibanding pemain-pemain di masa lalu. Singkatnya, kalau pemain-pemain masa lalu itu sekarang dia main jelek, dimarahin, besok dia bisa kayak banteng ketaton ngamuk di lapangan. Maksudnya mainnya bagus. Tapi sekarang kalau pemain sekarang main jelek, dimarahin, besok bisa sakit flu, Pak. Kayak gitu bedanya. Dan ini terjadi dengan Mourinho. Aku ngerasa bahwa kenapa Mourinho itu sekarang menurun sekali ininya, prestasi dia dalam pegang klub sepak bola itu, karena banyak pemain-pemain sekarang itu yang nggak bisa dikerasin. Nah, Inzaghi dia memiliki skill di mana dia bisa membuat pemain itu merasa dihargai, tapi tanpa membuat pemain ini ngerasa kayak bossy, kayak I'm the boss. No, Inzaghi is the boss, tapi somehow mereka bisa dibuat merasa aku akan melakukan segalanya buat Inzaghi kayak gitu loh, tanpa merasa diperintah-perintah lah, disuruh-suruh lah. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana MU itu, bagiku kegagalan MU itu sebagian besar karena memang pemainnya nggak bisa diatur. Pelatih kayak Ten Hag yang dia sangat berhasil di Belanda, dia ngelatih apa ya di Belanda sebelum ini, PSV atau apa gitu. Itu kan karena di sana itu pemain-pemain muda, bukan pemain superstar yang gampang dikasih tahu. Pemain tuh mentalnya di sana masih wah, aku harus nurut sama pelatih. Begitu kalau aku nanti udah hebat, baru aku bisa melakukan apa yang aku mau atau bisa seenaknya. Nah di MU itu pemainnya kan sudah superstar semua, itu nggak bisa dikasih tahu, susah. Mungkin pelatih kayak Inzaghi baru bisa menghandle bintang-bintang di MU gitu bro. Makanya itu adalah skill yang susah belakangan ini, karena satu, kalau kawan-kawan tahu ya, pelatih itu kan pemimpin dia. Trait pemimpin atau trait itu apa ya? Karakteristik pemimpin itu biasanya adalah satu, dia itu hampir selalu merasa benar sendiri, nggak mau dengerin orang lain. Ini bukannya aku bilang itu hal yang jelek, karena apa ya? Gimana kita mau ngikutin orang, tapi kalau orang itu ragu-ragu, dia nggak yakin dengan dirinya, kan tapi kalau orang itu pede, wah gini kok yang benar. Misalnya nih, pernah nggak kita nggak, ini ada persimpangan jalan, kita mau belok kiri apa belok kanan? Kalau ada yang di kelompok kita ngomong ini kanan kok, aku tahu, oh ya udah ke kanan. Walaupun sebenarnya itu salah, tapi at least dalam hal itu kita kompak nurut ke kanan. Tapi kalau ada orang yang gimana ya, kayaknya ke kanan sih ya, tapi aku juga nggak yakin ya apa ke kanan apa ke kiri. Walaupun dia bener, tapi karena dia ragu-ragu, kita juga ngikutin. Bener nggak nih ke kanan? Aduh, mending kita tunggu rombongan yang lain deh atau apa gitu. Nah itu trait pelatih itu gitu. Seninya Inzaghi itu adalah dia bisa ibaratnya ngomong ke anak buahnya, ke pemain-pemain itu, aku yang bener, ikutin omonganku. Tapi mereka nggak ngerasa ditindas, nggak ngerasa diperintah secara otoriter gitu. Nah itu adalah sebuah seni yang sangat sulit. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, karakteristik pemain, karakteristik orang itu sekarang beda. Kalau kawan-kawan yang ada di misalnya pemilik usaha, pasti akan merasakan sekali gimana employee yang kalau Gen Z atau apalagi yang lebih muda dari Gen Z itu, aduh suka ngelawan, nggak boleh dikerasin, dimarahin sedikit besok bisa resign. Nah itulah bro. Oke, itu tentang Marotta. Nah, berikutnya yang poin kedua adalah tentang bangkrut. Nah, concern tentang keadaan finansial yang membuat Conte pergi dari Inter itu masih masih berada di tahun-tahun berikutnya. Bahkan sampai sekarang pun kita masih merasakannya. Bahkan banyak yang bilang bahwa Inter itu diambang kebangkrutan,
kebangkrutan. Tapi kemudian Marotta membantah, bangkrut. Nah, bangkrut itu adalah kata yang absurd. Sama sekali tidak ada dalam kasus kita, dia bilang gitu. Nah, orang-orang banyak mengatakan hal tentang kami yang sebenarnya ini adalah ironis. Saya bisa bilang ini adalah bagian dari kultur jealous, envy, kecemburuan. Mereka yang menang memang sering apa ya? Sering membuat orang lain menciptakan narasi yang menyesatkan gitu. Kami tidak memiliki hutang kepada supplier atau kepada bank. Nah, ini hutang kepada supplier ini kayaknya dia menyindir tim tertentu yang kelihatannya sehat tapi masih punya hutang. Kalau tidak, kami tidak akan diizinkan untuk mendaftar. Ada lisensi untuk keikutsertaan di Serie A ya, yang membutuhkan membutuhkan sebuah klub itu mengikuti guidance atau panduan-panduan dalam hal finansial yang sangat spesifik dan bisa memenuhi parameter tertentu. Kami tidak ada payment atau pembayaran yang sangat luar biasa. Kami juga telah membayar hutang pajak kami. Nah, ada miskonsepsi atau kesalahpahaman umum yang bingung membedakan antara kesulitan di atas kami dengan manajemen klub yang aktual gitu, bro. Jadi dia bilang di dalam wawancara yang sama dia bilang bahwa kami memang memiliki bond itu surat hutang. Jadi surat hutang itu kayak mirip tapi nggak sama ya, kayak kita beli surat hutang negara itu apa sih namanya istilahnya? Ya bond sih bahasanya, tapi di sini ada kok. Aku lupa istilahnya kalau di Indonesia tuh. Tapi kawan-kawan yang ngerti investasi tahu lah. Kami memang punya surat hutang, tapi kami memanagenya dengan sangat-sangat baik. Nah, aku nggak tahu ini benar apa enggak. Yang jelas kata Marotta begitu. Tapi kayaknya sih benar karena dia sendiri bilang bahwa untuk mendapatkan lisensi keikutsertaan di liga itu ada parameternya dan kami sudah berhasil mengikuti parameter itu. Mau ngomong apapun ya buktinya kami diizinkan untuk ikut kompetisi itu aja sih. Oke. Nah, itu kata Marotta. Silakan kawan-kawan menilai apakah memang kita diambang kebangkrutan. Kalau aku sih enggak. Inter memang ada hutang, tapi kalau kata dia itu sebagian besar dalam bentuk surat hutang, bukan dalam, kita enggak punya hutang ke supplier yang kayak adalah itu misalnya beli nasi 1000 bungkus belum dibayar sampai setahun. Nah, Inter nggak punya hutang-hutang kayak gitu. Gitu, bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Terima kasih.